Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianali Diapsari, NIM 112010023 dari Stikas Akbid Wijaya Husada, jurusan D3 Keperawatan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek anatomi fisiologi. Sistem perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Sistem perkemihan terdiri dari 2 ginjal yang menghasilkan urin, 2 ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih, 1 vesika urinaria tempat urin dikumpulkan, dan 1 uretra urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Yang pertama, ginjal. Ginjal terletak pada dinding posterior abdomen, di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra torakalis ke-12 sampai vertebra lumbalis ketiga. Nah, bentuk ginjal seperti biji kacang. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dari ginjal kiri. Kenapa? Karena adanya lobus hepatis dexter yang besar. Adapun fungsi ginjal, yang pertama memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksis atau racun. Yang kedua, mempertahankan suasana keseimbangan cairan. Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh dan mengeluarkan sisa-sisa metabolisme akhir dari protein oneum, kreatinin, dan amoniak. Berikutnya ada struktur ginjal. Setiap ginjal terbungkus oleh selaput tipis yang disebut kapsula fibrosa. Terdapat korteks renalis di bagian luar yang berwarna coklat gelap dan medula renalis di bagian dalam yang berwarna coklat lebih terang dibandingkan korteks. Bagian medula berbentuk kerucut yang disebut piramides renalis. Puncak kerucut tadi menghadap kaliks yang terdiri dari lubang-lubang kecil disebut papilla renalis. Lalu ada hilum yang berada di pinggir medial ginjal berbentuk konkav sebagai pintu masuknya pembuluh darah, pembuluh limfe, ureter, dan nervus. Pelvis renalis berbentuk corong yang menerima urin yang diproduksi ginjal. Kedua, ureter, terdiri dari 2 lapisan pipa masing-masing bersambung dari ginjal ke vesikal urinaria. Panjangnya 25-30 cm, dengan penampangan 0,5 cm. Ureter sebagian terletak pada rongga abdomen dan sebagian lagi terletak pada rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, lapisan tengah, lapisan otot polos, lapisan sebelah dalam, lapisan mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik yang mendorong urin masuk ke dalam kandung kemih. Ketiga, vesika urinaria atau kandung kemih. Vesika urinaria bekerja sebagai penampungan urin. Organ ini berbentuk seperti buah pir atau kendi. Letaknya di belakang simfisis pubis di dalam rongga panggul. Vesika urinaria dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet. Dinding kandung kemih terdiri dari lapisan sebelah luar atau peritoneum, tunika muscularis atau lapisan berotot, tunika submukosa, lapisan mukosa atau lapisan bagian dalam. Keempat, uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada vesika urinaria yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Pada laki-laki, panjangnya kira-kira 13,7 sampai 16,2 cm terdiri dari yang pertama, uretra pars prostatica, kedua, uretra pars membranosa atau terdapat sphincter uretra eksterna. Ketiga, uretra pars pungiosa. Uretra pada wanita panjangnya kira-kira 3,7 sampai 6,2 cm atau Taylor, 3 sampai 5 cm atau Lewis. Sphincter uretra terletak di sebelah atas vagina atau antara klitoris dan vagina, dan uretra di sini hanya sebagian saluran ekskresi. Dinding uretra terdiri dari 3 lapis. Pertama, lapisan otot polos merupakan kelanjutan otot polos dari vesika urinaria, mengandung jaringan elastis dan otot polos. Sphincter uretra menjaga agar uretra tetap tertutup. Kedua, lapisan submukosa. Lapisan longgar mengandung pembuluh darah dan saraf. Ketiga, lapisan mukosa. Proses fisiologi perkemihan. Pada saat vesika urinaria tidak dapat lagi menampung urin tanpa meningkatkan tekanannya, atau biasanya pada saat volume urin kira-kira 300 ml lah, maka reseptor pada dinding vesika urinaria akan memulai kontraksi muskulur detrusor. Kalau untuk pada bayi, berkemih terjadi secara involuntar dan dengan segera. Pada orang dewasa, keinginan berkemih dapat ditunda sampai waktu dan tempat yang cocok. Walaupun demikian, bila rangsangan sensoris ditunda terlalu lama, maka akan memberikan rasa sakit. Proses pembentukan urin. Pertama, proses filtrasi di glomerulus. Terjadi penyerapan darah yang tersaring adalah bagian cairan darah kecuali protein.
Cairan yang tersaring ditampung oleh simpai Bowman yang terdiri dari glukosa, air, sodium, klorida, sulfat, bikarbonat, dan lain-lain. Diteruskan ke tubulus ginjal. Cairan yang disaring disebut filtrat glomerulus. Kedua, proses reabsorpsi. Pada proses ini terjadi penyerapan kembali sebagian besar dari glikosa, sodium, klorida, fosfat, dan beberapa ion bikarbonat. Prosesnya terjadi secara pasif atau obligator reabsorpsi di tubulus proksimal. Sedangkan pada tubulus distal terjadi kembali penyerapan sodium dan ion bikarbonat bila diperlukan tubuh. Penyerapan terjadi secara aktif atau reabsorpsi fakultatif, dan sisanya dialirkan pada papilan renalis. Ketiga, proses sekresi. Sisa dari penyerapan kembali yang terjadi di tubulus distal dialirkan ke papila renalis, selanjutnya diteruskan keluar. Nah, ciri-ciri urin normal, pertama itu rata-rata dalam satu hari 1-2 liter, tapi berbeda sesuai dengan jumlah cairan yang masuk. Kedua, warnanya bening orange tanpa ada endapan. Ketiga, baunya tajam. Keempat, reaksinya sedikit asam terhadap lakmus dengan pH rata-rata 6.